Halo dokter, pada pasien yang mengalami luka robek di kulit kepala, ada cara penanganan lain yang tidak menggunakan jarum loh. Nah, caranya menggunakan rambut pasien sendiri. Yuk kita tonton videonya. Halo, perkenalkan saya Dr. Felicia dari Alomedica. Selamat datang kembali di Alomedica Hack Series, di mana kami akan memberikan tips-tips medis yang mudah dan simpel untuk praktik klinis dokter sehari-hari. Oh iya dok, sebelum bahas lebih lanjut, melalui aplikasi Alomedica, dokter juga bisa mengakses berbagai info dan tips medis, serta berdiskusi bersama puluhan ribu dokter di Indonesia. Jadi, jangan lupa download aplikasinya ya dok. Pada pasien dengan luka robek di kulit kepala yang tidak dalam, luka bisa ditangani menggunakan rambut pasien sendiri loh dok. Dokter bisa menggunakan peralatan jahit biasa. Hanya saja rambut pasien digunakan sebagai pengganti benang jahit. Rambut pasien nantinya digunakan untuk membuat ikatan yang bisa merapatkan luka laserasi. Teknik ini udah sejak lama digunakan dalam praktik kedokteran dan punya kelebihan seperti komplikasi yang lebih sedikit, waktu pengerjaan yang lebih cepat dan mudah, lebih tidak menyebabkan nyeri, kenyamanan pasien yang lebih baik, serta biaya yang lebih murah. Teknik ini bisa digunakan pada luka laserasi linear yang bersifat superficial dengan panjang robekan kurang dari 10 cm. Oh iya, pastikan juga pasien memiliki rambut yang panjangnya cukup untuk membuat ikatan ya dok. Jadi, kita harus tentukan dulu apakah luka pada pasien kita ini bisa ditangani dengan teknik ini. Bila sesuai dengan kriteria tersebut, yuk langsung kita ke stepnya. Sebelum melakukan tindakan, tentunya dokter harus cuci tangan terlebih dahulu dengan cairan aseptik dan menggunakan handscoon ya dok. Lakukan juga tindakan pembersihan area luka terlebih dahulu dengan menggunakan cairan antiseptik. Bila langkah tadi udah dilakukan dengan baik, kita akan melakukan teknik penjahitan sama seperti teknik hacking simpul tunggal atau simple interrupted sutturing. Gunakan 4-5 helai rambut dari masing-masing sisi luka, gabungkan rambut pada masing-masing sisi atau kita sebut dengan bundling. Bila rambut pasien terlalu panjang, potong terlebih dahulu kira-kira panjang rambutnya cukup untuk membuat simpul, yakni sekitar 10-20 cm. Bundling ini bisa kita pegang dengan tangan atau dengan bantuan needle holder. Sama seperti teknik simple interrupted sutturing, buat simpul menggunakan kedua bundling rambut. Pastikan simbol tegangan saat penjahitan tidak terlalu kuat atau lemah, dan perhatikan posisi tepi luka. Lakukan pembuatan simpul sekali lagi di lokasi yang sama agar memastikan simpulnya terikat mati. Ulang kembali langkah membuat simpul tersebut hingga luka tertutup dan simpul ditempatkan pada sisi yang sama. Maksudnya adalah, apabila simpul pertama berada pada sisi tepi kanan luka, maka simpul kedua, ketiga, dan seterusnya juga berada pada sisi tepi kanan luka. Setelah prosedur penjahitan dilakukan, kita bisa kembali melakukan pembersihan area yang telah dijahit menggunakan normal salin, kemudian dikeringkan. Dan bila diperlukan, berikan wound dressing. Pasien juga perlu diedukasi untuk tidak mencuci luka selama 2 hari. Itu dia tadi cara menangani luka robek di kulit kepala menggunakan rambut pasien. Dokter sendiri, apakah memiliki tips atau hacks lain? Komen di bawah ya dok! Dan jangan lupa untuk like dan share supaya semakin banyak orang yang tahu tips ini. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video Alomedica Hack selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica!